toleransi ini kelihatannya sederhana begitu ya kalau dijelaskan tadi, menghargai keyakinanmu dan keyakinan kita. Tapi pada prakteknya kadangkala memang sangat sulit. Betapa kita sering menghadapi perseteruan hanya gara-gara masalah, bukan hanya beda agama kadang-kadang. Sesama agama pun, beda aliran, ini sudah jadi masalah gitu Bede. Ya, sebagaimana saya katakan selalu ada ya, kelompok orang baik, kelompok orang jahat. Maka disediakan surga dan neraka. Termasuk di dalam lingkaran satu agama seperti umat Islam, ya, ada perbedaan. Umat Islam yang besar ya, secara global 1,7 miliar, apalagi masing-masing terkait dengan negara bangsanya, dengan budayanya, pasti ada perbedaan. Muslim Indonesia, Muslim Arab, Muslim Eropa, Muslim Turki, Muslim Iran, pasti ada karena ada konteks budaya yang berbeda. Nah, sesama di Indonesia juga beda, apalagi jumlahnya besar ya. 200 juta lebih ya. 88% dari 260-an juta penduduk Indonesia pasti beda. Apalagi tinggalnya di tempat berbeda, satu di Jawa, satu di Sumbawa, satu di Sumatera, satu di Sulawesi. Jadi konteks budaya lokal pun ikut mempengaruhi. Apalagi pengaruh dari luar juga. Apalagi pengaruh dari luar, buku yang dibaca, aliran yang dipahami. Ya. Namun alhamdulillah secara relatif umat Islam Indonesia ini relatif homogen, tunggal. Ya. Ada perbedaan satu dua, terutama ya masih berhubungan dengan ahlus sunnah wal jamaah sunni. Ada kelompok syiah, ya, walaupun tidak besar. Tapi yang kelompok sama-sama berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits berbeda pemahaman, berbeda penerapan, tata cara sholatnya apa dan lain sebagainya. Namun di Indonesia ini ya perbedaan ormas-ormas, organisasi masyarakat Islam itu sesungguhnya bukan aliran dia, NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Dia lebih sebagai sarana perjuangan, ya. Tapi sangat memiliki kesamaan-kesamaan. Jadi sharing the same values, commonalities, persamaan-persamaan. Maka tasamu, toleransi ini sebagaimana sudah saya katakan tadi, pertama harus mengembangkan persamaan-persamaan yang ada di antara kita. Ada banyak sekali persamaan-persamaan. Tapi ada perbedaan. Nah, alhamdulillah kalau dalam Islam, kalau perbedaan itu perbedaan itu sering menyangkut cabang-cabang, bukan usuluddin, akar dasar-dasar agama. Lebih namanya furu'iyat. Far itu cabang, furu'iyat itu ya cabang ranting. Itulah masalah khilafiyah. Ya. Seperti menyangkut ada bacaan doa iftitah. Nah, itu kan ada perbedaan, itu cabang-cabang, bukan dalam hal sholatnya. Itu dasar-dasar agama. Itu wilayah toleransi. Nah, perbedaan yang ada dalam budaya toleransi tasamu itu nanti akan kita bicarakan ya. Aspek keempat dari wasatiyat Islam itu harus dimusyawarakan, syura. Kalau ada apa-apa perbedaan, mari duduk bersama. Kita bicarakan perbedaan yang ada di antara kita. Ternyata tidak bisa sepakat. Ya, kalau antar agama lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya kalau sesama muslim kira-kira ini bukan hadis, bukan Al-Qur'an, hanya ungkapan bahasa. Lakum ra'yukum wali ra'yi. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Itu harus ada kelanjutan. Bal nahnu ikhwan. Tapi kita bersaudara. Ya. Kamu, bagimu sukumu, bagiku sukuku, ada persamaan kita bekerja sama, ada perbedaan, ya. Mari kita bertegang rasa, tapi kita bersaudara sebagai sama-sama bangsa Indonesia. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak ada masalah. Namun kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Atau lebih tinggi lagi, perbedaan-perbedaan di antara kita itu tidak menjadi masalah dalam hubungan antar kita, karena kita sesama manusia. Letakkanlah pandangan pada kemanusiaan. Kita sama-sama makhluk Allah. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Sama-sama mulia sebagai Bani Adam. Ya. Namun ada perbedaan, itu urusan Allah lah nanti yang
yang akan memberi kita ganjaran surga dan neraka di akhirat nanti itu. Tapi kita bisa bekerja sama atas dasar kemanusiaan. Nah, kemanusiaan inilah harus menjadi dasar dari keberagamaan, dan inilah asas dari toleransi, tasamuh yang harus kita kembangkan itu. Terkait dengan tasamuh, ada yang namanya isu Islamophobia ya, Bang Din. Nah, Bang Din sendiri melihat isu Islamophobia itu seperti apa sih? Ya, itu gejala intoleransi. Kalau sudah ada fobia, rasa benci pada kelompok lain, pada umat agama lain, fobia-fobia itu, ya, itulah merupakan gejala intoleransi. Mereka tidak siap untuk apa? Untuk bertasamu, untuk bertoleransi. Namanya koeksistensi. Kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Koeksistensi ini dasarnya itu menghargai kemajemukan. Jadi pertama, marilah menghargai kemajemukan sebagai konsekuensi dari ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku bangsa. Di ayat lain, ikhtilafu alwanikum wa alsinatikum, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, maka kita harus siap hidup berdampingan secara damai, peaceful koeksistensi. Jangan bersifat eksklusif, orang lain nggak boleh hidup di dunia ini, di Indonesia ini hanya kami saja, gitu. Itu yang kedua. Setelah itu bertoleransi, tasamuh, menghargai perbedaan. Kalau itu sudah terbentuk, baru naik yang keempat. Tahu nggak? Apa tuh? Kooperasi, kerjasama, kolaborasi. Kita bekerja sama atas dasar sama agama, interfaith collaboration, cooperation, atau lebih luas, kerjasama antar sesama manusia yang berbeda macam-macam. Namun kita membangun satu kemanusiaan. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentram